Apa yang menyebabkan asam lambung naik? Nah, ini. Ya, 3 hal. Dokter Hans, saya masih ingat betul Dokter Hans waktu itu bilang ke saya bahwa obat yang paling laku di dunia saat ini adalah yang pertama penenang. Kemudian kedua obat lambung katanya. Betul ya dok ya? Sangat benar. Masih ingat ya? Masih ingat saya. Dan memang saya tengarai memang ini memang kenyataan mungkin di Indonesia juga terjadi gitu ya. Hari ini banyak orang yang juga selain nggak tenang pikirannya dan itu juga nyambung ke lambung. Akhirnya jadi stres, jadi aduh sakit lambung gitu ya. Nah sakit lambung sendiri juga macam-macam gitu. Orang hari-hari ini terakhir karena mungkin banyak artis, public figure yang wah sedikit-sedikit GERD, meninggal karena GERD. Wah semua pada ketakutan gitu. Makanya hari ini saya mau nanya jelas nih all about lambung nih ke Dokter Hans. Di acara Good Talk kali ini topiknya kan antara lambung, asam lambung, GERD, jantung. Karena saya masih ingat betul waktu saya nganter mama saya periksa keluhan lambung, tapi sama dokternya kok suhu USG jantung. Bingung saya. Nah ini kenapa Dokter Hans? Apa ada hubungannya semua ini antara lambung, jantung, terus beberapa gangguannya tadi, gangguan asam lambung tentunya ya. Ada salah satunya GERD dan saya rasa pasti ada gangguan yang lain gitu. Iya. Sebetulnya ini masalah lambung ini, semua makanan lewat lambung. Apa yang masuk dari mulut, masuknya pasti ke lambung. Jadi ini boleh dikatakan pintu gerbang. Semua yang dimakan masuk dalam sini. Nah, di sini apa kerjanya? Kerja dari lambung adalah mengeluarkan asam lambung, lalu mencernakan, menghancurkan, mengolah sedemikian rupa sampai menjadi lumat, kemudian disalurkan sampai ke usus 12 jari. Itu kerjanya lambung. Produksi asam lambung terjadi di lambung. Nah, sekarang kita tahu acap kali kita dapatkan ada orang kesakitan ulu hati. Yeah. Di sini ulu hati. Ya ini tempatnya lambung. Tengah persis ini. Kesakitan situ biasanya penyebabnya asam lambungnya berlebihan. Nah, akibat asam lambung berlebihan campur dengan makanan keluar gas banyak. Oh, makanya kembung ya. Gasnya Keras banyak, ya. mulai kembung dia. Yeah. Kalau kembungnya melebihi kapasitas lalu mulai mau keluar, mual keluar. Iya. Muntah, Iya. mungkin glycogen, mungkin ya sendawa, ya. Kemudian gasnya bisa ke bawah, dorong ke bawah, kembung perutnya semua. Lalu mestinya belum waktunya BAB, dia sudah BAB dalam bentuk lebih cair, diare lah 1-2 kali seperti itu. Ya, kadang-kadang asam lambung bisa naik ke atas, meluap, namanya reflux. Reflux itu artinya backwash, jadi balik gitu loh. Harus ya? Balik ya? Harus balik. Jadi ini namanya esophagus, ini namanya lambung atau gaster. Jadi kalau gaster ke esophagus balik, gastroesophageal reflux disease, GERD, namanya GERD. Nah asam lambung kalau sampai di sini, lalu ke sini tenggorokan mulai tidak enak. Apa yang terjadi? Mulai sini banyak lendir, kadang-kadang terasa ganjel di sini, rasanya ada sesuatu benda di sini, ada orang batuk-batuk yang lama sekali tidak sembuh-sembuh, penyebabnya juga dari sini. Ya, bahkan akibatnya pusing terjadi gara-gara begini, sesak napas berdebar-debar gara-gara desakan daripada lambung. Ya, jadi akibatnya banyak sekali. Oke. Perjalanannya seperti itu. Nah, terus kok diduga bisa juga jantung? Kenapa, Dok? Nah, ketika banyak gas kembung, lalu ketika ke dokter bilang, ini kembung ini banyak anginnya nih, gitu. Lalu ketika suatu sakit itu kedengaran kerutuk-kerutuk, kalau didengarkan suara asam lambung banyak itu, asam lambungnya banyak nih, perih nih. Waktu balik ke sini ini namanya GERD, ya. Kumpulan gejala daripada kembung, sebah dan sebagainya, dokter katakan dyspepsia. Ada dokter lagi mengatakan ini gastritis. Itu namanya radang daripada lambung. Radang itu karena banyak asam lambungnya, iritasi. Ya, itis itu namanya radang. Kemudian apa lagi nanti? Oh, banyak anginnya, banyak gasnya, lalu diare.
Ya, ada orang muntah-muntah, namanya observasi vomiting. Nah, sekarang ada lagi penyakit namanya NERD. NERD, namanya non-erosif. Jadi reflux juga balik, tapi tidak terjadi suatu erosi. Jadi tidak terjadi iritasi atau luka. Ya. Ada yang namanya luka. Luka namanya apa? Tukak lambung. Tukak peptik namanya. Peptik itu artinya dari asam lambung. Jadi bahasa Inggrisnya ulcer. Jadi ada luka. Luka itu bisa berdarah, muntah darah, BAB bisa hitam. Nah itu macam-macam manifestasi. Tapi akhirnya semua sumbernya cuma satu, asam lambung. Asam lambung ke sini, asam lambung ke sini. Nah, ketika asam lambung berdebar-debar terjadi, ya, mendesak ke sini, deg, ya. Kemudian lalu diperiksa lagi, didengarkan suara jantungnya cepat, ya, mungkin tensinya jadi naik sedikit, lalu dokter mulai curiga, jangan-jangan ini ada jantung, padahal dicek tidak ada jantung. Nah sekarang saya mau balik ke penyakit lain, penyakit jantung. Penyakit jantung nyeri kan, nyeri ke sebelah kiri, lalu bisa menjalar sampai di sini, ke bahu, ke leher, ke pundak, ya, sampai ke lengan atas sini. Disertai dengan macam-macam selain nyeri, berkeringat dingin. Nah, kalau letaknya infak miokard akut atau serangan jantung, letaknya di jantung di bagian bawah, inferior. Keluhannya apa? Muntah-muntah. Nah, itu gejalanya mirip. Jadi kalau ada seseorang nyeri dada di ulu hati, lalu muntah-muntah, patut dicurigai itu ke jantung gitu ya. Curiga jantung enggak? Iya. Mungkin. Bagaimana membedakannya? Nah, ini harus tahu. Bedakannya, diukur tensi, diperiksa nadinya, didengarkan, jantungnya cepat tapi kuat, masih kuat detaknya. Kalau serangan jantung sudah lemes, tensinya mulai turun, orangnya keringat dingin. Apakah lambung enggak keringat dingin? Bisa. Nah, untuk bedakannya, cepat datang ke IGD, direkam jantungnya, nanti ketahuan. Begitu ada rekaman jantung atau periksa darah, nanti ketahuan, marker daripada serangan jantung ketahuan. Jadi jangan dianggap sepele kalau orang itu sampai muntah, nyeri dada, lalu dilihat lagi orang itu misalnya perokok, orang itu ada diabetes, orang itu mungkin ada gemuk, mungkin ada hipertensi, dan usianya mungkin sudah 60. Jangan-jangan jantung loh. Jadi jangan hanya telepon gitu, dokter ini sakitnya kasih apa? Kasih obat anti asam lambung gitu. Jangan dianggap begitu. Jadi saya kurang setuju kalau orang itu menganggap sepele, lalu keadaan jantung itu kemudian mereka cuma tanya-tanya obat, telepon toko obat, minta obat di apotik dan sebagainya. Jangan dianggap enteng kalau orang itu ada hipertensi, ada gemuk, ada diabetes, ada kolesterol, usianya sudah lanjut, jangan-jangan jantung. Lebih baik diperiksakan. Sebelum Anda jantungan itu yang mendengar ini, tenang saja, semua bisa diatasi dengan segera gitu. Kalau Anda bisa segera gitu menghubungi yang profesional, yang menegakkan diagnosa itu kan dokter gitu ya. Jangan jadi dokter sendirilah. Nah, waktunya Anda bisa konsultasi, nanya-nanya, mumpung ada Dr. Hans yang akan menjawab di acara Good Talk kali ini. Setiap Rabu dari jam 2 sampai jam 3 sore, kasih tahu ke teman-teman Anda ya, keluarga Anda. Mungkin hari-hari ini Anda sudah, bahkan mungkin Anda mengatakan ini udah lama sih sebenarnya gitu ya. Ada keluhan nyeri, mual, muntah, keringat dingin. Nah ini jantung atau mah. Mah pun tadi katanya Dr. Han bisa macam-macam gitu ya. Dari yang tukak lambung, dari yang ada radang pada lambung, ada yang sampai GERD, macam-macam. Nah Anda bisa tanyakan segala sesuatunya di channel ini ya, di Good Talk TV. Jangan lupa langsung live chat di YouTube channel kami Good Talk TV. Live chat sertakan kalau bisa ada data tinggi badan, usia dan berat badan ya. Itu akan makin memudahkan untuk menegakkan diagnosa dan juga
silakan yang di live IG, yang di Instagram goodtalk.id, silakan Anda juga boleh nanya mulai sekarang. Nanti biasanya kalau menjelang menit-menit terakhir semakin banyak malah Anda semakin panik gitu ya. Kok nggak dijawab-jawab? Nah, ngomong sekarang ya, silakan nanya segala sesuatunya tentang penyakit lambung dan jantung di Good Talk bersama saya Gideon Yusianto dan Dr. Hans Tandra, spesialis penyakit dalam. Ya dokter, jadi jangan main sembarang ngobatin diri sendiri dengan obat-obat yang ada yang di pasaran tuh kan banyak ya dok ya. Dari yang antasida tuh yang sirup tuh. Itu fungsinya apa dok ya antasida itu? Ya. Rata-rata kan komposisinya. Mengobati jantung umumnya ada beberapa obat. Ya. Pertama, antasida kita kenal adalah obat yang bisa menetralisir asam. Oh. Asamnya kan sudah banyak. Iya. Dikasih antasida namanya antasida, Iya. anti-exit. Oh, anti asam gitu ya. Exit asam. Iya. Jadi dikasih antinya exit, biasa obat-obat itu akan menetralisir asam. Jadi jumlah asamnya Nyerinya berkurang tuh. Oh, oke. Ada obat lagi yang disebut obat proton pump inhibitor PPI. Wah, ini Dan yang obat-obat zul-zul. itu diberikan untuk menghambat produksi asam lambung. Oh, yang tadi itu menetralkan sudah ada tapi Asam yang sudah ada dinetralkan. dinetralkan. Iya. Jadi obat tidak bisa satu macam. Biasa gabung, nanti ada satu lagi menetralkan asam lambung dan menghambat produksi Iya. supaya jangan berlebihan. Iya. Lalu kadang-kadang disertai lagi obat untuk menghilangkan gas. Oh. Dengan menghilangkan gas, dengan sendirinya juga mengurangi mual dan sebah gitu. Ya, jadi obat-obat itu biasanya menetralisir gasnya, jadi kembungnya bisa berkurang. Iya, supaya nggak sendawa-sendawa terus yang bikin nggak nyaman gitu ya. Ya. Nggak makan. Bisa lagi tambah lagi. Ada lagi obat yang mengatur gerakan daripada lambung usus supaya jangan gini cepat deh gitu. Oh. Ya, jadi diatur gerakannya supaya teratur. Oh. Ya. Supaya nggak terlalu cepat atau bagaimana kalau terlalu lambat, Ya, dok? supaya teratur. Ya, supaya kalau terlalu cepat nanti gas-gas yang sudah ada kan didorong ke atas, dorong ke bawah. Oh, jadi Ada lagi. Iya. Kadang-kadang saking seringnya dokter itu kasih ini ke sini. Oh, ini tambahin enzim nanti tambahin lagi. Menurut saya sudah tidak terlalu perlu lagi ya. Nanti tambah lagi. Kasih obat untuk bantu probiotik dan sebagainya. Sebetulnya itu tidak terlalu perlu lagi. Karena yang utama menghilangkan sakit pasti antasida. Iya. Yang kedua, nahan dong asam lambung supaya jangan bertambah berlebihan. Iya. Stop produksinya. Dua ini aja sebetulnya sudah memadai. Oke. Jadi tambah banyak lagi tambah penenang lo ya. Nanti ya akhirnya obatnya jadi campur racian. Dokternya racian, ini sekian miligram, ini seperempat tablet, ini sepertiga tablet, ini 2/5 tablet. Lama-lama Masa jadi- bisa 2/5 tablet itu udah lama-lama campur. Jadikan kapsul, ya pastinya bingung. Pokoknya Kapsul. plok gitu loh. Moro-moro ngantuk. Banyak obat tidurnya tuh. Iya, karena memang asam lambung itu kan kadang-kadang karena stres kan dok, gitu loh Iya. masalahnya. Makanya dia berjumlahnya berlebih. Nah ini satu hal yang menarik ya. Ketika kita stres nih, kita stres gitu. Kenapa ya asam lambung ini langsung naik gitu ya? Memang hubungannya ke sana ya dok ya? Saya mau cerita, ini biar dicatat baik-baik. Iya. Apa yang menyebabkan asam lambung naik? Nah ini. Ya, 3 hal yang perhatikan. 3 hal. Anda punya catatan, Anda punya kertas, tulis. 1, makanan yang menyebabkan asam lambung naik. Nah ini Apa makanan itu? apa nih? Yang menyebabkan asam lambung banyak. Kecut, Pasti pedas. makanan pedas kan. Makanan pedas itu bikin asam lambung meluap-luap. Yang kedua, makanan apa? Makanan yang asam dong, sudah asam tambah asam lagi tambah asam. Ya.
Jadi makanan pedas itu sebetulnya termasuk merica-merica, termasuk bumbu-bumbu masak yang iritasi, memang menyebabkan enak kepingin makan. Apalagi kalau kasih sambal kan, Waduh. makanan tidak enak jadi enak, jadi cepat makan. Jadi akhirnya berlebihan kita makan. Gitu. Betul. Keringetan, Lambungnya nasinya bisa panas, sakit. waduh. Pedas, kecut. Lalu apa lagi? Kafein. Kafein itu golongan kopi, ya golongan apa lagi, mungkin coklat, Chinese tea, Japanese tea, green tea, teh agak berat itu bisa ganggu, ya. Tapi ada orang tahan kok, ada orang meskipun dia sakit mah tetap minum kopi loh, ada. Bisa ya. Soda juga ganggu, ya. Kalau minuman kaleng-kaleng, soda-soda macam-macam, ada minum atau tablet yang dicemplungkan di air yang keluar uap itu mirip soda, ya. Bahkan kadang-kadang saking kembungnya, kalau bisa susu pun diberhentikan. Karena susu dengan asam lambung keluar gasnya banyak nanti. Gasnya sudah banyak kan. Ya ada susu, mungkin tambah lagi yogurt, ice cream, keju. Itu juga sedikit iritasi, ganggu ke lambung. Ya. Nah sekarang banyak pengaruh obat-obatan. Yang paling ganggu itu mesti obat anti sakit, painkiller. Kalau Anda minum obat painkiller, hati-hati. Bukan hanya sakit lambung, nanti bisa luka lah. Waduh. Ya, jadi obat-obat painkiller kadang-kadang kita beli-beli sendiri dan sudah cocok, lalu minum terus suatu saat bisa luka lambungnya. Obat anti sakit kan banyak, obat encok, obat pegelinu, obat rematik, obat hilangkan sakit gigi, sakit ini, sakit gusi, sakit lutut. Hati-hati minum obat itu ya. Ya, saya tidak melarang, tapi harus menurut petunjuk dokternya, tanyakan ke dokternya. Lalu antibiotik kadang-kadang bisa ganggu. Antibiotik. Jadi kalau kita minum antibiotik, tanyakan, dokter lambung saya kurang baik. Jadi mungkin dokter pilihkan obat yang lebih aman gitu ya. Kemudian apalagi steroid. Ya, seringkali kita kan dapat obat-obat golongan hormon steroid, ya anti radang steroid. Apalagi obat asma steroid, ya. Obat-obat itu bukan hanya naikkan gula, naikkan tensi, iritasi lambung juga. Dan sekarang banyak orang minum terlalu banyak vitamin. Ya, apalagi zaman pandemi Covid. Vitaminnya dosisnya tinggi-tinggi selangit. Vitamin C misalnya, minum 1 gram. Padahal kebutuhan kita satu hari 50-75 miligram cukup. 1 gram minum terus, lambungnya tidak tahan. Ya, belum lagi efek yang lainnya. Ya, nanti vitamin ini, nanti tambah ini, akhirnya lambung kita tidak kuat nahan segitu banyak yang masuk. Ya, kewalahan dia. Akhirnya jadi asam lambung banyak. Ya, reaksi tubuh kan mengeluarkan asam lambung supaya bisa menahan, supaya cepat dihancurkan gitu. Nah, itu golongan pertama loh, baru makanan. Yang kedua, cara makan. Orang kita ini makannya kecepatan, main lek. Jadi makan saya bilang kunyah yang baik. Apalagi kalau makan sayur, makan yang ada seratnya, kunyah 20 kali, 30 kali. Percaya kalau kita kunyah yang lama, itu apa yang terjadi? Banyak asam air liur keluar. Ya, jadi di dalam rongga mulut kita air liur itu enzim pencernaan loh. Itu membantu pencernaan kita sehingga sampai lambung tidak banyak beban kerja lagi. Kunyah yang lama. Dan makan teratur jamnya. Jangan pagi bangun tidak sarapan sampai jam 3 sore baru mulai makan. Lambung bisa sakit kan? Ya, pagi sarapan, makan teratur jamnya, kunyah baik-baik, habis makan jangan langsung tidur, duduk-duduk dulu lah, ngobrol-ngobrol lagi dengan Pak Gideon, dengarkan ini Good Talk TV, supaya makanan turun, ya, jangan langsung tidur. Kalau tidur langsung satu sisi lagi tidur, nah itu terjadi iritasi lagi, ya. Nah itu cara makan, kunyah baik-baik, jam teratur. Yang ketiga, paling penting apa? Pikiran. Kenapa sampai pikiran gini? Ya, begitu Anda stres, takut, khawatir, galau, cemas, apapun yang menyebabkan pikiran Anda kacau balau.
Apa yang terjadi? Stres hormon keluar kan. Stres hormon itu adrenalin, kortisol segala. Itu memicu asam lambung. Jadi tiap kali kita takut semacam khawatir segala, kuduk. Emosi aja, dengarkan ya. Kalau kita lagi marah gitu ya, kepingin marah, lalu tiba-tiba menjadi begini. Kan mulai marah kan? Nah, kenapa kok diam-diam bisa gini? Gasnya kan banyak, jadi napasnya begini. Oh, tersengal-sengal gitu ya, napasnya keluar ya. Iya, jadi waktu emosi itu ingat tuh. Lalu tiba-tiba, ininya perih, asam lambungnya banyak. Ya. Saya mau cerita. Ya. Ada seorang, dia itu sakit lambung. Dokter katakan jangan ini, harus ketawa dan sebagainya. Dia minum obat, tiap hari minum obat, tetap sakit. Suatu saat, si pasien ini ketemu sama teman lama yang akrab sekali dengan dia. Lalu dia telepon teman-teman semua 5-6 orang reuni bareng, duduk ngopi di satu kafe. Kopi, cekakaan, ketawa, hati gembira, seneng. Ya, lalu sampai di rumah, pulang, sudah berpisah dengan teman-teman lain. Ingat, ini ada si Lili, ini ada si Linda, ini ada si Budi, ini ada si Adi. Senengnya ya. Tadi malam makan terus semalam tidur sampai termimpi-mimpi. Besok pagi bangun. Baru teringat lagi. Ketemu teman-teman hatinya gembira. Baru tiba-tiba teringat. Kemarin tidak minum obat lambung. Kemarin ngopi lagi. Kok nggak apa-apa? Dan gitu kemarin tidak apa-apa. Iya. Benar-benar hati yang gembira adalah obat yang manjur. Berarti betul itu ya. Memang hati yang gembira itu obat yang manjur sungguhan. Tahu-tahu udah nggak minum obat bisa lepas dari obat karena konon orang yang menderita mah itu nggak bisa lepas dari obat. Ngopi happy. Aman. Baik, Anda sedang happy atau lagi cemas, lagi takut, lagi khawatir? Ya kalau itu seputar lambung atau bahkan tadi jantung ya. Nah ini yang perlu diwaspadai, bahkan jantung. Silakan nanya mulai dari sekarang ya di live Instagram @goodtalk.id. Kasih tahu ke teman-teman Anda karena ini bermanfaat buat Anda atau juga keluarga, sahabat, rekan Anda yang punya gangguan lambung yang sudah bertahun-tahun, bahkan ada yang puluhan tahun dong sampean ya. Mereka nggak ngerti aja gitu bagaimana cara menanganinya hanya dengan obat. Hati-hati, kadang-kadang ya obat juga bisa menjadi lawan buat diri kita sendiri gitu malahan ya. Silakan juga live chat di YouTube. Anda sedang nonton YouTube saat ini di YouTube TV. Anda bisa di Good Talk TV langsung live chat, sertakan data tinggi badan, berat badan, dan usia Anda ya. Nanti Dr. Hans Tandra akan langsung menjawabnya. Seberapa parahkah lambung Anda dan bagaimana harus menanganinya dengan tepat? Segera dijawab setelah yang satu ini.